Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang sekota yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Selamat berjumpa dalam acara Masih Ada Tuhan. Di dalam kisah Alkitab diceritakan ketika Yesus suatu saat membuat satu mujizat yang luar biasa, yaitu membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Kisah ini cukup menarik, karena Lazarus adalah keluarga yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada waktu itu dia menderita sakit yang cukup keras dan saudara-saudaranya Maria dan Marta kemudian mengutus orang untuk menjumpai Yesus untuk mencari pertolongannya. Dan ketika Yesus mendengar tentang Lazarus yang sakit ini, maka dia memberikan janji kepada Maria dan Marta keluarganya bahwa penyakit yang diderita Lazarus ini tidak akan membawa kematian. Justru melalui penyakit ini maka nama Tuhan akan dipermuliakan, itu janji Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Yesus berkata bahwa tidak membawa kematian, Yesus pada waktu itu ada di satu tempat yang cukup jauh dari rumah Lazarus. Dia tidak segera beranjak untuk menjumpai Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Justru dia membiarkan Lazarus sampai mati. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia ada pada waktu itu. Sehingga ketika dia datang kepada Lazarus, Lazarus didapati sudah mati 4 hari lamanya. Nah, ketika Lazarus mati, kita tahu akhir kisahnya, Tuhan Yesus kemudian membangkitkan Lazarus ini. Tetapi di sini kita bisa belajar sesuatu. Saat ini ketika virus corona ini begitu membuat kehidupan kita seperti seolah-olah sedang sakit seperti Lazarus. Saya percaya kita semua datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan mungkin hari ini kita tidak tahu apa jawaban Tuhan dan belum menerima jawaban Tuhan. Sehingga kehidupan kita juga mungkin mulai was-was, mulai khawatir, kita mulai tertekan, mulai stres, mulai banyak masalah yang kita hadapi. Bukan hanya masalah sakitnya saja, tetapi masalah ekonomi ini yang kita hadapi menjadikan kita juga hidup di dalam kekhawatiran. Ya, tetapi melalui kisah ini kita bisa belajar sesuatu bahwa masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita. Bahkan yang mati pun sanggup dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Yang diminta Tuhan, ketika Tuhan membiarkan Lazarus mati, dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya Lazarus sudah mati, tetapi syukur aku tidak ada pada waktu itu. Supaya apa? Supaya kamu belajar percaya. Hari ini kita juga yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita adalah belajar untuk percaya. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, Yohanes 11 ayat 40, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya akan kuasa Tuhan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bahwa dia sudah melakukan hal yang besar bagi kita, yaitu penebusan dosa. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Percaya bahwa dia mau menolong kita karena kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa dia memperhatikan hal-hal yang sekecil pun dari kehidupan kita. Rambut kepala pun dari kita semua katanya terhitung, ditulis dalam Alkitab. Dia tahu sedetil apapun keadaan kita. Dan yang ketiga, percaya bahwa kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Artinya, dia tahu, dia punya rencana atas setiap umat yang percaya kepadanya. Dan kita juga tahu, percaya bahwa rencananya tidak ada yang gagal. Inilah poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bahwa ketika kita tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada rencana yang indah, maka kita selalu bisa berharap kepadanya dalam keadaan situasi apapun. Bukankah dia berkata demikian kepada keluarga Lazarus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya wabah corona ini tidak akan membawa kematian bagi kita. Wabah corona ini tidak akan membawa kematian bagi bisnismu. Wabah corona ini tidak akan mematikan rencana-rencanamu. Wabah corona ini tidak akan mematikan usaha pekerjaanmu. Tidak akan mematikan pelayanan. Tidak akan mematikan gereja. Justru melalui wabah ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu sebabnya penting sekali kita hidup di dalam pengharapan. Kenapa? Karena ketika kita melihat keadaan kita seringkali berlawanan dengan janji-janji Tuhan.
Ketika Tuhan berjanji kepada keluarga Lazarus, Lazarus tidak akan mati. Faktanya Lazarus mati. Hari ini kita berdoa, kita percaya janji Tuhan memberkati kita, menjaga, melindungi kita. Tapi mungkin hari ini bahkan ada keluarga dari saudara Bapak Ibu yang juga tertular oleh virus corona ini. Mungkin kita berdoa, katanya Tuhan memberkati kehidupan kita, usaha pekerjaan kita. Kok aku di PHK hari ini? Kok usahaku macet hari ini? Kok semua yang aku usahakan semuanya gagal. Bahkan tiba-tiba aku mengalami masalah keuangan di dalam kehidupan ini. Mungkin sama, itu sebabnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena seringkali fakta yang ada seolah-olah tidak sama dengan janji Tuhan. Kenapa kita selalu harus berharap? Karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Ketika Lazarus dibiarkan meninggal, saya percaya keluarganya rindu bahwa ketika dia berkata bahwa Lazarus sakit, maka segera Tuhan datang dan menolong. Tetapi waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tetapi yang jelas, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan, terus berharap kepadanya. Kita perlu berharap kepada Tuhan, karena cara Tuhan, karena rencana Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tetapi Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan dan dilakukannya. Dalam situasi keadaan Lazarus, Dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Dia ngomong kepada murid-muridnya, tetapi aku datang ke sana untuk membangkitkan dia dari antara orang mati. Hari ini pun juga sama. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun situasi kita, mari Jemaat GSKI Betani, jangan pernah putus pengharapan. Tetap berharap kepadanya, karena rencananya pasti digenapi. Dan Tuhan tahu persis apa yang akan dilakukan untuk setiap rencananya. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.